menolakkan pembangunan gereja karena masyarakat kebanyakan tidak menyetujuinya. Mas, dari depan warung ya? Salah mas. Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat dan pemilik bangunan yang ada di tenda tengah untuk dijadikan gereja, sehingga terjadi Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, terjadi lagi ya di Tempe Tengah, katanya saya tidak tahu kabupaten mana, karena dijelaskan di video di daerah Tempe Tengah, entah kemana ya, apakah di Jakarta ataupun di Jawa, ya di sekitaran Jawa dan ataupun di Sumatera, ya kita tidak tahu karena ini belum ada keterangan jelas. Tetapi teman-teman sekalian, yang menarik di sini akan kita bahas adalah mengenai penolakan ya, aksi demo yang dipimpin oleh salah seorang ustadz ataupun ya bagian-bagian pemimpin masjid ya. Kenapa? Karena ada gereja lagi. Jadi tidak salah ketika Bang Denny Siregar berkata ada Kristen fobia gitu ya. Jadi maksudnya orang-orang Islam itu lihat gereja ketakutan. Orang Islam itu lihat orang Kristen ketakutan gitu ya. Padahal kalau mau lihat jumlah mereka lebih banyak. Bahkan suka demo-demo, suka ini suka itu ya. Jadi kerjaannya mereka adalah menindas kaum minoritas dengan beralasan ya tentang undang-undang SKB 3 Menteri ya tentang kebolehan untuk mendirikan tempat ibadah. Dan ini mereka gunakan kesempatan itu untuk menindas kaum Kristen, teman-teman sekalian. Tapi satu firman Tuhan sebelum kita menonton videonya, firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi teman-teman sekalian, mereka beralibi ya, mereka banyak sekali ngomong masalah gereja. Katanya toleransi, katanya rahmatan lil alamin ya. Mereka penuh dengan itu ya. Belum khilafah saja sudah seperti begini kelakuannya, apalagi kalau negara ini udah menjadi negara khilafah ya. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menonton videonya. Dan di akhir video kita akan berikan komentar kita bersama-sama. Berikut videonya. penolakan pembangunan gereja karena masyarakat kebanyakan tidak menyetujuinya. Mas, dari depan warung ya? Salah mas. Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat dan pemilik bangunan yang ada di tenda tengah untuk dijadikan gereja, sehingga terjadi toleransi antar umat beragama. Bapak Kemendagri betul, karena di belakang saya ini adalah rumah tinggal yang sepakat bersama dengan masyarakat yang terkenal bahwa ini dijadikan rumah tinggal, bukan tempat ibadah gereja. Sudah ada kesepakatan 2005 sesuai dengan kejadian ada tahun 2010, kesepakatan itu digerai. Tahun 2019 kesepakatan itu juga digerai. Dan ternyata tahun 2022 hari ini bangunan ini tiba-tiba keluar IFB atas nama gereja, dan ini hanya ditandatangani oleh 9 warga secara SKB 3 Menteri. Ini mestinya ada 90 tak izin dari warga, 60 ada jamaah Kristen. Yang tengah ini tidak ada orang Kristen. Kenapa IFB ada? Kenapa IFB begitu lain? Kenapa ini terjadi bangunan dan gereja
Ini hampir Ramadan. Kita tidak ingin Ramadan dari Israel dengan tidak adanya kerukunan antar umat agama. Kita sangat berat. 50 tahun mereka beribadah. Kita diam. Kenapa hari ini kok ada satu hal yang dibungkus atas nama toleransi? Padahal ini adalah manipulasi antara data yang ada. Mohon maaf, Bapak Bupati, Bapak Aparat, Bapak Pejabat, kami ingin tempat tengah. Kami ingin tempat tengah. Kami ingin. Ya teman-teman sekalian, ya kurang lebih seperti itu videonya ya. Kita sudah melihat cuplikannya bahwasanya ini benar-benar mereka larang. Karena sebelumnya tempat itu adalah rumah di mana digunakan juga untuk mungkin sembahyang. Karena orang-orang Kristen teman-teman sekalian bisa sembahyang tidak harus di gereja. Di rumah pribadi pun bisa sembahyang gitu ya. Bisa jemaat datang gitu, ada pendetanya di situ ya. Jadi kami tidak harus menghadap kiblat ini, tidak harus menghadap kiblat itu, tidak harus berpakaian itu, berpakaian ini baru bisa beribadah kepada Tuhan kami. Kekristenan sudah lepas daripada perbudakan-perbudakan itu. Karena agama itu adalah sebagai sarana saja untuk kita mengenal pribadi Allah yang menyelamatkan umat manusia tentunya, yang sangat mengasihi pencipta langit dan bumi, yang begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi ya, atau pemimpin masjid atau pemimpin pesantren ya, ini hal yang tidak peri kemanusiaan. Bahkan ini sudah melanggar yang namanya undang-undang dasar kita ya, tentang hak untuk beribadah ya. Semua agama punya hak untuk beribadah. Tetapi seringkali mereka menggunakan standar ganda mengenai SKB 3 Menteri ini. Jadi teman-teman sekalian ya, Pak Abu Janda, kemudian Bang Denny Siregar ya, Bang Ade Armando juga saat itu pernah menyuarakan hal itu supaya secepatnya untuk direvisi kalau memang ini kita masih Pancasila. Kecuali kalau negara ini teman-teman sudah menjadi negara syariah ataupun sudah jadi khilafah, maka tentu saja kami orang Kristen pun akan berdiam, kami tidak akan bersuara ya, dan kami tidak akan mungkin membuat video-video semacam ini ya untuk pembelaan kami, pembelaan iman kami. Tetapi teman-teman sekalian, ini negara masih berpegang kepada Pancasila. Ini dasar negara. Dan di mana keadilan gitu ya. Ya, di ketiga saja persatuan Indonesia. Ya, kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita melihat di sini mana keadilannya? Orang Kristen terus ditindas, orang Kristen terus ditolak gerejanya, dirusak gerejanya, dibom gerejanya, dibakar gerejanya, gitu ya. Pendetanya diusir. Di mana sila kelima, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sangat miris sekali kalau kita ya, atau tokoh-tokoh agama Islam selalu bersuara bahwa ini negara Pancasila gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa ini hanya untuk Islam. Kaum minoritas terus ditindas, tidak merasakan keadilan di negeri ini. Masjid di mana-mana kok. Bahkan di daerah yang saya tinggal teman-teman sekalian, sudah ada masjid satu ya, sekitar jaraknya 100 meter sudah ada masjid lagi. Ada lagi jarak situ sudah ada 100 meter lagi. Walaupun di situ mayoritas Kristen loh. Ya. Dan kita diminta tanda tangan, kadang-kadang pun tidak diminta tanda tangan, dan mereka bangun masjid, bangun musola di situ. Tidak ada orang Kristen yang demo-demo. Tak ada Kristen yang ini, karena memang Kristen menghargai Islam sebagai agama agama syiar, ya. Karena memang agama syiar ya memang harus begitu, harus memperbanyak juga untuk mereka tempat-tempat ibadah supaya ditahu gitu. Demikian juga Kristen, agama syiar yang harus dipromosikan, yang harus disampaikan supaya orang tertarik. Nah, kedua agama ini marilah sama-sama menyampaikan tentang agama dia. Ya, tempat ibadahnya silakan, yang penting ada tanah hibah, tanah yang dibelikan, ataupun sumbangan jemaat di situ, atau rumah lalu digantikan menjadi gedung gereja. Silakan, ya, tidak ada larangan sebenarnya. Kalau kita cinta toleransi, kalau kita menganggap bahwa ada persatuan di Indonesia ini, Islam menghargai Kristen pasti menghargai Islam. Ya, dalam keadaan begini saja kita masih menghargai. Teman-teman sekalian, ya, mari viralkan video ini supaya penegak hukum, ya, pemerintah setempat setidak-tidaknya
atau wali kota bisa bertindak dengan cepat untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Kita lihat Lukas 6 ayat 22. Kita belajar firman Tuhan, teman-teman. Apa yang dikatakan dan yang diajarkan kepada kita sebagai pengikut Yesus? Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengunjulkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, kita dikatakan, oh kamu itu jahat, gereja kamu itu busuk, kamu itu kafir gitu ya. Kita dibenci, kita dicela, ya, kita ditolak gitu. Kita berbahagia, kata Tuhan. Kenapa? Karena kita yang punya kerajaan sorga. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 17, teman-teman, firman Tuhan juga katakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Artinya, kalau kamu udah tahu bahwa kamu udah di dalam Tuhan, keselamatan sudah pasti buat kamu. Ya, mari kita yakini itu. Mari kita melakukan amanat agung, menceritakan tentang kabar baik ini. Walaupun itu sakit, walaupun kita dicela, walaupun kita ditolak, dibakar gereja kita, ditutup gereja kita, dan macam-macam yang mereka lakukan, yang merasa diri sudah sampai ke surga tapi masih injak bumi gitu ya. Yang merasa diri paling suci tapi mereka masih di bumi. Oke? 1 Petrus 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, jadi teman-teman sekalian ingat, setiap orang percaya, setiap orang Kristen punya roh Kristus, punya roh kudus dalam hati kita. Maka kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa berdamai kepada sesama kita. Sekalipun mereka mencaci maki semacam itu, mereka tutup gereja kita. Jika memang harus ada tabayun, ya harus ada penyelesaian secara baik, ya Kristen tidak mendendam, tidak akan membalaskan untuk bakar musola, tutup musola, bakar masjid atau tutup masjid gitu ya, atau demo di masjid gitu. Tidak akan ada. Orang Kristen selalu diajarkan untuk mengasihi gitu ya. Jadi teman-teman, saya hanya berkata di terakhir video ini bahwa yang melakukan ini adalah bagian daripada orang jahat gitu ya. Jadi orang jahat seharusnya disingkirkan dari negara ini. Ya, mungkin bisa dikatakan perusak di NKRI, ya. Mereka adalah perusak. Maka seharusnya penegak hukum harus secepatnya bertindak kepada orang-orang semacam ini. Jangan hanya pada saat orang Kristen melakukan sesuatu hal yang memang sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan besar, lalu dibesar-besarkan, digoreng-goreng ya oleh kepentingan politik dan akhirnya diproses. Ya, mari berlaku adillah dan jangan biarkan ya Indonesia ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk terus berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi presiden kita, berdoa bagi para menteri dan juga kabinet-kabinet, seluruh jajaran kepemerintahan tertinggi sampai terendah. Kita doakan mereka supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih teman-teman, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.